Oke, selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas 1 dari Construction Cost and Time Management. Jadi di kelompok ini terdiri dari saya, Khairunisa Rizkia, dan juga Ibnu Syauki. Proyek yang kami gunakan merupakan kantor camat Gunung Salang, Kota Solo, Sumatera Barat yang terdiri dari 2 lantai, dan pada bangunan ini menggunakan fondasi bor pile. Untuk urutan pekerjaan hingga penjelasan mengenai metode konstruksi pekerjaan tangga akan dijelaskan oleh Ibnu. Kepada Ibnu dipersilahkan. Daib, jelasin Daib. Tidak terdengar nggak Daib? Jaringan. Oh, oke. Baiklah, untuk pekerjaan pertama yaitu pekerjaan pendahulu. Pada pekerjaan pendahulu dapat pembersihan lapangan, pemasangan pagar proyek, dan pemasangan papan bopang. Dan selanjutnya untuk pekerjaan kedua yaitu pekerjaan fondasi bor pile. Yaitu pada fondasi bor pile namanya itu site preparation dan pengeboran, terus pembuatan keranjang besi dan pelaksanaan instalasi bor pile. Next, pada pekerjaan beton bertulang, yaitu pekerjaan pertama yaitu pekerjaan slope, di mana yang dikerjakan dulu pekerjaan pembersihan sesuai dengan gambar yang tertera di yang sudah disetujui oleh konsultan dan kontraktor. Berikutnya backcasting dan pekerjaan pengecoran. Pada pekerjaan kolom lantai 1 kurang lebih sama dengan slope, yaitu pembersihan, backcasting, dan pengecoran. Dan pekerjaan balok lantai 1 dan pekerjaan pelak lantai biasanya dikerjakan bersamaan ya, dengan urutan yang sama seperti sebelumnya, itu pembersihan, backcasting, dan pengecoran. Next. Pada pekerjaan kolom lantai 2 dan pekerjaan balok lantai 2 itu yaitu pekerjaan kolom dahulu yang dikerjakan kalau sudah ada yang selesai bisa dilanjutkan dengan pekerjaan balok lantai 2, yaitu item pekerjaannya juga sama pembersihan, yaitu dirakit sendiri dan backcasting, papan backcasting, dan pengecoran. Next. Ya, pada pekerjaan tangga pertama kita pembuatan fondasi tangga. Biasanya menggunakan fondasi batu kali dan backcasting borders, dan pekerjaan backcasting borders dan badan tangga, pemasangan tulangan badan dan sengkang badan tangga, dan pemasangan tulangan anak tangga, pemasangan backcasting tangga, dinding dan borders, serta dinding anak tangga, pengecoran tangga, pembongkaran backcasting. Pada pekerjaan dinding lantai 1 yaitu pengerjaan dinding bata ringan dan pekerjaan plesteran. Pada dinding 2 juga sama, ada pekerjaan dinding bata ringan dan pekerjaan plesteran. Ini pekerjaan rangka atau buat jaringan, itu pekerjaan persiapan, leveling dan marking, pengetatan dan pemasangan kuda-kuda. Pekerjaan persiapan dan pemasangan atap genteng metal itu untuk pemasangan atap pada kuda-kuda ringan, penutup atap. Yang keenam adalah pekerjaan plafon.
Pekerjaan plafon terdiri dari pekerjaan persiapan untuk dan pekerjaan pengukuran pemasangan rangka holo dan pemasangan plafon gipsum. Begitupun dengan lantai 2. Pekerjaan 7 ada pekerjaan lantai. Pada pekerjaan lantai 1 dan 2, pada lantai 1 kita melakukan pengurukan tanah timbunan dulu. Terus dengan pengurukan dengan pasir urut dan membuat lantai kerja K100 dan dilanjutkan dengan pasang lantai granit 60 kali 60 polis dan pasang lantai granit 30 kali 60 cm pun polis. Pada lantai 2 yaitu pas lantai granit 60 kali 60 polis dan pas lantai granit 30 kali 60 unpolis. Pada pemasangan kusen pintu dan jendela, lantai 1 pemasangan pintunya dengan kusen aluminium dan selanjutnya dipasangin pintu tersebut dan pemasangan aksesoris pintu. Pada jendela juga menggunakan kusen aluminium, selanjutnya dengan pemasangan jendela dan pemasangan kaca jendela dan aksesoris jendela. Metode konstruksi. Pada jam pendahuluan yaitu pertama pembersihan lapangan. Di daerah yang cuma ditumbuhi semak-semak dan pohon yang diameternya cuma 10 cm cukup didorong dengan dozer ataupun eskavator pembuangan, sedangkan pembuangan lapisan tanah di permukaan hanya cukup pada lapisan tanah subur bagi tumbuhan yang maksimal kabel galian 30 dan untuk pengangkutan tanah lapisan yang sudah dikeruk menggunakan dump truck dan dibuang di area bekas galian dari kuari boro untuk timbunan yang telah disetujui oleh pengawas direksi atau konsultan. Untuk pemasangan pagar proyek, papan nama proyek akan dibuat dan dipasang pada awal pelaksanaan kegiatan. Papan nama proyek ini dimuat oleh multipack tebal 12 mili dengan ukuran 122 kali 244 cm dan ditopang oleh kayu kaso 5/7 dengan ketinggian sesuai dengan kondisi lapangan yang dilapis benar dengan huruf cetak tulisan dan garis berwarna hitam yang berisi informasi mengenai cakupan kegiatan tersebut. Ini secara umum teknis pelaksanaan pekerjaan. Itu menyiapkan tenaga kerja dan papan multipack tebal 12 mili dan papan nama dipasang pada tiang kaso 5/7 cm dengan ketinggian sesuai dengan lokasi dan menggunakan bahan digital printing sebagai bahan spanduk. Jenis tulisan dan huruf tulisan dan garis itu berwarna hitam. Kita tulisan tadi tegak dan papan nama yang menancap ke tanah. Berikut adalah teknis pelaksanaan pasangan boplang. Yaitu pertama melakukan koordinasi dengan pihak direksi untuk pengukuran, menentukan lokasi kerja, konfirmasi dengan pihak direksi, melakukan pengukuran dengan menggunakan teodolit dan waterpass, dan pembuatan patok acuan boplang setiap 2 meter sesuai dengan petunjuk arahan dari direksi yang dibuat dari kayu 5/7 cm ditanam dengan sedalam 40 cm dan diberikan cat warna merah untuk memudahkan pemandangan. Dan selanjutnya untuk membuat peta ilustrasi beserta cross section dan long section dan plotting data ukuran construction. Pekerjaan fondasi bore pile. Yang pertama itu set preparation. Yaitu dengan mengukur area koordinat tiang bor yang direncanakan mengacu pada BM atau benchmark yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian melaksanakan stripping, cut and fill pada lokasi pembuatan tiang bor
agar kinerja peralatan digunakan efisien dan stabil. Jika diperlukan, persiapan akses yang akan dilalui truk-truk mixer atau bedding plan ke lokasi pembuatan tiang bor. Pengeboran. Tanah yang dibor dengan menggunakan mata bor spiral atau auger dengan cara membuat mata bor diangkat sesuai dengan interval 0,5 meter. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman yang ditentukan. Pembuatan keranjang besi. Pada pembuatan tulangan besi spiral, pembengkokan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan alat bantu manual seperti ruler dan menggunakan alat tekuk elektris. Jika besi spiral yang digunakan memiliki diameter tulangan besi spiral lebih kecil dari 13 mili, maka pembengkokan menggunakan alat bantu ruler dengan menggunakan tenaga manusia. Jika diameter tulangan besi spiral lebih besar dari 13 mili, maka digunakan alat bantu mesin tekuk elektris dengan operator mesin profesional. Ini adalah instalasi borpel. Tahap berikutnya itu pemasangan besi beton dan pipa trap untuk pengecoran. Rangka baja tulangan yang telah diinstal diangkat dan dibantu dengan bantuan diesel dan power winch dalam posisi tegak lurus terhadap lubang bor dan diturunkan secara hati-hati agar tidak terjadi banyak singgungan pada lubang bor. Setelah rangka baja tulangan terpasang, maka pipa trapnya harus dimasukkan ke dalam lubang sesuai dengan panjang lubang bor. Bila pada waktu pemasangan baja tulangan singgungan dan terjadi runtuhan dalam lubang bor, maka diperlukan pembersihan lapangan memasang head kombinasi diameter 6 ke diameter 2. Dan tahap terakhir yaitu adalah pekerjaan pengecoran fondasi borpel. Untuk membersihkan adukan beton dan lumpur yang limbah pengeboran di awal pengecoran, maka digunakan kantong plastik yang berisi adukan beton dan diikat dengan kawat beton, kemudian digantung di bagian dalam lubang treadmill 1 meter di bawah corong pipa treadmill. Yang ketiga ada pekerjaan beton betulang yang terdiri dari slope, kolom lantai 1, balok, dan plat lantai, dan kolom lantai 2, balok lantai 2, dan tangga. Next. Untuk pekerjaan persiapan, yaitu pembuatan dan pengajuan shop drawing pekerjaan pasangan beton balok. Proposal material yang digunakan, persiapan material antara lain Portland semen, pasir, split, air, kaso, dan multipack 12 mili, besi beton, kawat beton, dan paku. Persiapan alat kerja antara lain water pass, beton mixer, meteran, bar blending, mesin potong besi, unting-unting, benang, dan fribator, gerobak dorong, dan selang air. Pengukuran surveyor melakukan pengukuran dengan water pass dan memberi tanda marking untuk posisi titik peletakan balok beton. Pekerjaan pelaksanaan slope. Pelaksanaan fabrikasi besi tulangan memerlukan daerah yang cukup luas untuk menaruh dan memotong besi beton yang membengkokkannya sehingga sesuai dengan gambar yang telah disetujui. Perkatan besi sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya adalah pemasangan tulang utama. Sebelum pemasangan sengkang, terlebih dahulu dibuat pada tanda tulang utama dengan kapur. Selanjutnya dengan pemasangan sengkang, setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat oleh kawat dengan sistem silang. Setelah tulangan selesai dirakit, besi tulangan diangkut ke lokasi yang dipasang. Memasang backcasting slope seperti pada gambar yang di samping, jangan lupa beton decking atau beton penyangga besi tulangan. Tujuan beton decking ini untuk menjaga jarak seluruh beton agar tidak berubah selama proses pengecoran.
Selanjutnya pekerjaan kolom. Pada setiap perencanaan yang kita buat gambar desain bangunan untuk menggambarkan bentuk konstruksi dan menentukan letak kolom struktur. Selanjutnya dengan perhitungan struktur bangunan untuk mendapatkan dimensi kolom dan bahan bangunan yang kuat untuk digunakan namun tetap ekonomis. Melakukan pekerjaan pengukuran untuk menentukan posisi kolom bangunan. Dan menghitung kebutuhan besi tulangan yang bentuk potongan besi yang perlu dipersiapkan. Ini sering disebut dengan bestek besi. Rangkaian potongan besi sesuai dengan kolom yang telah direncanakan dan memasang rangkaian besi tulangan di lokasi kolom yang akan dibuat. Membuat backcasting atau cetakan bisa terbuat dari kayu, plat aluminium, atau media lain yang mampu menahan saat proses pekerjaan pengecoran beton. Pemasangan backcasting sehingga membungkus besi tulangan. Melakukan pengecekan posisi backcasting apakah sudah sesuai dengan ukuran rencana dan apakah sudah benar-benar tegak. Menghitung kebutuhan beton yang dibutuhkan dan membuat adukan beton pemesanan beton precast dengan kualitas sesuai dengan perhitungan semula dan melakukan pekerjaan pengecoran kolom. Penentuan tinggi cor bisa dilakukan dengan pedoman pada ukuran backcasting dan mengukur sisa coran dari ujung atas backcasting. Pekerjaan balok, yaitu pekerjaan persiapannya pertama itu membuat dan mengajukan subdrawing pekerjaan pasangan beton balok approval material yang akan digunakan. Persiapan material antara lain polen, semen, pasir, split, air, kaso, multipack 12 mili, besi beton, kap beton, dan paku. Persiapan alat kerja yang lain waterpass, beton mixer, meteran, bar bending, mesin potong, gunting-gunting benang, vibrator, gerobak sorong, dan selang air. Supaya melakukan pengukuran dengan waterpass dan memberikan tanda marking pada posisi titik peletakan balok beton. Pekerjaan pembersihan balok atau perakitan tulangan dikerjakan di tempat yang lebih nyaman. Perakitan pembersihan harus sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya harus pemasangan tulang utama sebelum pemasangan sengkang terlebih dahulu dibuat dengan cara tulangan utama dengan itu ditandai dengan kapur untuk menandai pelekitan sengkang. Selanjutnya adalah pemasangan sengkang. Setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat dengan kawat sistem silang dan setelah itu tulangan dirakit, besi tulang utama diangkut ke lokasi yang akan dipasang. Untuk pekerjaan backcasting dan pengecoran, backcasting dipasang dalam 3 sisi kanan, kiri, dan bawah. Dipasang dengan multipack 12 mili sebagai bahan backcasting dan terus kayu kaso 4/6. Ukuran backcasting menggunakan meteran agar dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Dan backcasting diberikan skor dari kayu rank 3/4 sebagai penguat tekanan saat coran dituangkan. Pemasangan skor dapat digunakan dengan paku sebagai perekat, kemudian paku dipakukan dengan menggunakan tali. Setelah backcasting terpasang dengan baik, backcasting diolesi minyak backcasting, kemudian diletakkan pembersihan balok dan posisi yang tepat. Pastikan besi telah tegak dan dengan sempurna dan pada posisi dalam backcasting yang membuat tahu-tahu beton di bawah dan digantung kiri kanan bagian dalam backcasting. Pengecoran beton dilakukan menggunakan mutu beton yang sesuai dengan spesifik teknis. Untuk memudahkan pekerjaan disiapkan gerobak sorong sebagai pengantar adukan ke area pekerjaan sesuai dengan area siap. Setelah area siap, lakukan pengecoran beton dan pemasangan adukan beton ke area pengecoran. Penulangan beton dilakukan secara bertahap. Berikut ada pekerjaan plat lantai. Pembersihan plat lantai dilakukan langsung dari atas backcasting plat lantai yang sudah siap. Besi tulangan diangkat menggunakan tower crane dan
atau dengan keluarga atau secara manual dan dipasang di atas backcasting plat. Rakitan tulangan bawah terlebih dahulu, kemudian pasang tulangan ukuran D10/200 meter. Selanjutnya secara menyilang diikat menggunakan kawat ikat. Letakkan mentor decking antara tulangan bawah dan plat casting atas plat. Scaffolding disusun berjajar bersamaan dengan scaffolding untuk balok. Karena posisi plat lebih tinggi dari balok, maka scaffolding untuk plat lebih tinggi daripada untuk balok. Pada U-head pemasangan balok kayu 6/12 sejajar dengan alat crossband dan di atas girder dipasang suri-suri dengan arah melintang. Kemudian dipasang plywood sebagai alas pelat. Semua backcasting dapat terpasang sebaiknya diolesi dengan solar sebagai pelumas agar bottom tidak menempel pada backcasting. Dan pengecoran plat dilaksanakan bersama dengan pengecoran balok. Dan peralatan mixer mendukung untuk pekerjaan balok diantaranya itu bucket atau truk mixer. Next, itu ada pekerjaan tangga. Pertama itu pembuatan pondasi tangga. Pondasi tangga memiliki fungsi dasar tumpang landasan supaya tangga tidak terbenam dan mengalami penurunan maupun penggeseran. Untuk backcasting borders dan tangga selanjutnya adalah tahap pembuatan backcasting borders serta badan tangga. Sebelum dilakukan, Anda perlu memperhatikan terlebih dahulu elevasi atau ketinggian dari lantai yang berada di bawahnya. Dan pemasangan tulangan badan tangga dan sengkang pada badan anak tangga. Setelah backcasting borders dan badan anak tangga selesai dipasang, maka tahap selanjutnya adalah pemasangan tulangan badan serta sengkang badan tangga. Proses ini hanya dapat terjadi apabila backcasting telah selesai dipasang. Pada bagian bawah anak tangga nantinya akan diberikan beton atau beton decking. Beton decking dipasang pada bagian bawah tulangan dengan ketebalan 2 cm. Next. Itu untuk tahap pemasangan tulangan anak tangga. Untuk pemasangan tulangan anak tangga, proses selanjutnya ada pemasangan tulangan anak tangga. Pemasangan ini harus disesuaikan dengan gambar teknis supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Pemasangan backcasting tangga, dinding borders serta tangga. Apabila proses pemasangan tulangan sudah selesai, Anda bisa dimulai dapat memasangkan dinding tangga pada sisi lain serta dinding borders pada bagian atas anak tangga. Next. Tahap pengecoran, cek dahulu apakah backcasting tangga sudah terpasang dengan kuat atau belum. Jika sudah, Anda dapat melakukan proses pengecoran tangga. Dan tahap terakhir tahap pembongkaran. Hasil coran harus didiamkan dulu beberapa saat. Proses pembongkaran dinding anak tangga serta trap bisa dimulai ketika beton sudah mencapai 12 jam. Sedangkan untuk bagian badan tangga, borders baru dapat dilakukan setelah mencapai 7 hari. Lebih sudah teruji. Pembongkaran balok borders serupa dengan proses pembongkaran balok biasa. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya Kairunisa. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan dinding. Untuk pekerjaan dinding pertama dilakukan persiapan dengan cara membersihkan area yang akan dipasang dinding bata merah. Kemudian buat marking jalur-jalur dinding 2 sisi setelah dinding dan dibuat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen. Bata merah direndam terlebih dahulu untuk mengurangi penyerapan air. Kemudian memasang bata merah pada jalur marking serta jalur benang acuan yang akan dipasang pada profil kayu pada ujung jalur dinding lapis sampai setinggi 1 meter. Dengan menggunakan adukan 1:5 untuk pasangan dinding biasa dan 1:3 untuk pasangan dinding terasram. Pada pelaksanaannya, adukan semen pasir tersebut
diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah. Kemudian bata merah disusun di atas adukan motor tersebut sambil terus diperiksa kerataan pasangannya. Kemudian bata merah dipukul perlahan sampai mencapai elevasi yang diinginkan. Setelah tinggi pasangan bata merah mencapai 1 meter, kemudian dilanjutkan dengan corbetan kolom praktis. Periksa kelurusan serta vertikal pasangan bata merah. Apabila sudah benar dan sesuai dengan yang diinginkan, maka lanjutkan pemasangan sampai dengan tinggi maksimum 1 meter. Selanjutnya dilakukan pekerjaan plesteran yang dimulai dengan jalan membuat kepala plesteran pada sisi vertikal jarak 2 meter sesuai dengan ketebalan yang diinginkan dengan bantuan unting pada sisi horizontal pada elevasi plafon untuk di ujung atas dinding dengan bantuan benang. Sebelum melakukan pengerjaan plesteran, pasangan bata merah disiram di basah air, kemudian dilakukan pengerjaan plesteran pada dinding secara merata. Setelah plesteran kering dan rata sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan acian menggunakan acian semen. Kemudian adalah pekerjaan atap dan tangga atap. Untuk pertama melakukan pekerjaan persiapan kerja. Yang pertama dilakukan menyiapkan gambar rencana atap dan peletakan kuda-kuda dan tidak diperkenakan menggunakan gambar draft sebagai panduan. Kemudian menyiapkan semua peralatan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja dan memperhatikan petunjuk tentang persyaratan dan melaksanakan pekerjaan di atas ketinggian. Kemudian menyiapkan semua perlengkapan untuk pemasangan kuda-kuda antara lain bor, heksagonal soket, meteran, salang air, alat penyiku, mesin pemotong, gergaji besi, palu, dan sebagainya. Kemudian adalah pekerjaan leveling dan marking. Pertama, memastikan seluruh permukaan atas ring balok dalam keadaan rata dan siku dengan menggunakan selang air dan penyiku sebagai alat bantu. Memastikan bahwa rangkaian ring balok telah mengikat semua bahan bangunan dan tersambung secara benar dengan kolom yang ada di bawahnya. Kemudian memberi tanda posisi peletakan kuda-kuda sesuai dengan gambar atap, kemudian mengukur jarak antar kuda-kuda. Berikutnya adalah pekerjaan pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Yang pertama, mengangkat kuda-kuda secara hati-hati biar tidak mengakibatkan kerusakan pada rangkaian kuda-kuda yang telah selesai dirakit. Memastikan posisi kiri dan kanan tidak terbalik. Sisi kanan dari kiri kuda sanggup ditentukan dengan teladan posisi di kala pekerja melihat kuda-kuda, dengan sanggup dilihat oleh pekerja. Bagian sebelah kiri pekerja disebut sisi kiri, sedangkan yang berada di sebelah kanan ialah sisi kanan. Kemudian mengontrol posisi berdirinya kuda-kuda biar tegak lurus dengan rem balok menggunakan benang dan unting-unting. Kemudian mengencangkan kuda-kuda dengan L-bracket dengan menggunakan 4 buah skru 12-14 kali 20 hex. Kemudian mengencangkan plat L dengan ring balok menggunakan Dynabolt dan menambahkan balok penumpang sementara. Kemudian mengulangi langkah ke-1 hingga ke-6 untuk mendirikan semua kuda-kuda sesuai dengan posisinya dalam gambar kerja dan memeriksa ulang jarak antar kuda-kuda dari as ke as. Kemudian adalah pemasangan atap genteng metal Rambo tebal 3 mm, 0,3 mm. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Pembuatan pengajuan shop drawing, pekerjaan pasang atap genteng Morando glazur. Yang kedua, approval material yang kerja digunakan. Approval material akan digunakan, kemudian persiapan lahan kerja, persiapan material kerja, dan persiapan alat bantu kerja. Kemudian adalah pelaksanaan pekerjaan. Sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan atap genteng, harus memastikan kuda-kuda berjaringan dan gording sudah dipasang dengan kokoh pada tempat sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui. Kemudian genteng dipastikan terlebih dahulu agar tidak terbalik antara bagian lapisan atas dan lapisan bawah. Kemudian lakukan pemasangan secara terpisah antara pemasangan yang dimulai dari sudut tepi bawah, diselesaikan dulu satu baris ke arah atas dan seterusnya. Arah tumpang tindih ke samping yaitu lembaran atas menutup lembaran bawahnya sama dengan arah anginnya. Kemudian selanjutnya sesuai dengan spesifikasi teknis dari pabrik pembuat. Berikutnya adalah metode konstruksi pekerjaan plafon. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Pembuatan pengajuan gambar shop drawing, pekerjaan plafon gipsum, kemudian approval material yang digunakan, persiapan lahan kerja, persiapan material kerja, dan persiapan alat bantu kerja. Berikutnya adalah level plafon diukur dahulu menggunakan teodolit dan dibantu memakai selang air. Untuk mempermudah pemasangan, titik tetap pengukuran dipindahkan ke dinding atau kolom dengan ketinggian 1 meter dari lantai. Kemudian pemasangan rangka holo. Setelah posisi plafon didapatkan, pekerjaan awal ialah pemasangan rangka holo pada bak tepi untuk memperoleh titik tetap plafon. Kemudian dilanjutkan pemasangan rangka holo pembagi yang digantung ke plat beton dengan memakai paku beton atau penggantung untuk perkuatan antara rangka holo. Kemudian penempatan jarak rangka holo maksimal berjarak 60 cm. Setelah semua rangka holo terpasang, lakukan perataan dengan memakai tarikan benang, sehabis itu penggantung sanggup dimatikan. Berikutnya adalah pemasangan plafon.
Setelah rangka hollow terpasang dengan benar, rata dan besar, langkah berikutnya. Setelah rangka untuk gipsum, pertemuan diatur secara menyilang. Sebelum pemasangan sekrup, pastikan bor sekrup diubah sesuaikan benar sehingga kepala sekrup hanya masuk sedikit di dalam permukaan lembaran gipsum. Tekan ujung sekrup perlahan ke dalam permukaan lembaran gipsum sebelum menjalankan mesin bor untuk memasukkan sekrup. Sekrup berfungsi sebagai titik perkuatan, dipasang pada jarak maksimal 30 cm. Setelah lembaran gipsum terpasang semua, cek leveling permukaan support. Berikutnya adalah pekerjaan lantai. Yang pertama adalah perurugan tanah timbunan. Perurugan tanah dihampar dan diratakan dengan tenaga manual hingga membentuk ukuran yang sudah ditentukan. Sesuai mal yang dibikin dan disiram dan dipadatkan dengan alat perata manual. Sistem pemadatan dilakukan per lapis minimal per 10 urugan. Berikutnya adalah perurugan dengan pasir uruk tebal 10 cm. Material itu dihamparkan dengan cara manual. Sebelum dilaksanakan pemadatan, hamparan disiram air. Pasir uruk kemudian dipadatkan dengan alat pemadat. Habis itu sesudah itu melakukan pengecekan pengukuran ketebalan urugan dengan cara apakah sudah sesuai dengan ketebalan rencana. Jika belum mencapai ketebalan rencana, kemudian dipadatkan kembali sampai mencapai ketebalan rencana yaitu 10 cm. Berikutnya adalah lantai kerja beton K100 tebal 1 cm. Untuk lantai kerja di bawah fondasi dibuat dengan ketebalan sesuai rencana. Buat adukan untuk lantai kerja dengan campuran adukan 1:3:5. Pastikan bahwa lokasi yang akan dipasang lantai kerja sudah terdapat urukan pasir dengan ketebalan yang sesuai rencana. Bersihkan lokasi yang akan dipasang lantai kerja dari sampah atau kotoran. Pasang patok dan leveling lantai kerja yang dibutuhkan sebagai pola untuk menentukan ketebalan. Tuangkan adukan lantai kerja ke area melalui talang cor atau ember. Adukan lantai kerja diratakan menggunakan cangkul maupun sendok adukan sehingga ketinggian yang telah ditentukan dengan cara melaksanakan tarikan benang dari patokan level satu dengan yang lainnya. Kemudian pekerjaan pasangan keramik lantai. Lantai permukaan dibersihkan dari kotoran dan disiram terlebih dahulu. Rendam keramik biar air di dalam keramik jenuh sebelum dipasang. Buat adukan untuk pasangan keramik. Pasang benang untuk sumbangan mendapat pasangan permukaan keramik yang rata dan garis siar atau nut yang lurus. Buat kepalan adukan dengan jarak 1-1,5 meter supaya adukan yang ditebar permukaannya rata. Tebar adukan secara merata untuk menghindari terjadinya rongga. Pasang keramik kepalan untuk tanda start awal pemasangan pada adukan yang sudah ditebar dengan perekat acian. Pada ketika pemasangan, tekan keramik atau pukul dengan palu karet untuk menekan permukaan lantai keramik yang rata. Kemudian cek kerataan permukaan pasangan lantai keramik dengan terpas. Setelah pemasangan lantai keramik selesai, biarkan beberapa ketika untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan lantai keramik. Pekerjaan terakhir yaitu mencuci permukaan lantai keramik dari kotoran. Terakhir adalah pekerjaan pintu dan jendela. Pertama adalah pekerjaan persiapan, pembuatan dan pengajuan gambar drawing, approval material, persiapan bahan kerja, persiapan material kerja, dan persiapan alat bantu kerja. Berikutnya adalah pekerjaan fabrikasi kusen aluminium. Kusen dan frame aluminium difabrikasi di lokasi proyek untuk memudahkan apabila ada perbaikan. Kemudian aluminium dipotong dan disambung dirangkai menggunakan sekrup galvanis. Kemudian aluminium yang sudah difabrikasi diproteksi dengan menggunakan blue sheet dan diberi tanda untuk memudahkan waktu pemasangan. Berikutnya adalah pemasangan kusen aluminium dan frame. Kusen aluminium yang telah difabrikasi dipasang setelah kondisi lapangan siap, yaitu pekerjaan plasteran dan acian sudah selesai. Sebelum kusen dimatikan ke dinding, harus dicek dahulu elevasi dari kusen apakah sudah lurus. Kemudian untuk mencegah kebocoran, maka hubungan antara aluminium dan dinding diisi silikon silen. Setelah kusen aluminium terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan frame untuk pintu dan jendela. Pemasangan hardware dikerjakan setelah kondisi lapangan benar-benar aman dan tidak ada lagi pekerjaan dapat merusak kusen dan aluminium dan daunnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Stop recording.